Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Baik sahabat Suara Metropolitan, bertemu lagi dengan saya Bung Surono di podcast Suara Metropolitan, berita akurat, terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik sahabat Suara Metropolitan, kali ini podcastnya akan membahas sebuah moda transportasi yang sangat familiar. Tapi kita bukan menceritakan tentang bagaimana moda transportasi ini dilaksanakan atau yang lainnya, tapi kita akan memulai dari sejarahnya sampai saat ini, apa yang terjadi dengan moda transportasi ini. Dan moda transportasi ini tidak bisa dipisahkan dengan seseorang yang sebenarnya banyak yang tidak, tapi saya tahu dan kita akan tahunya kepada sahabat Suara Metropolitan. Salah satu pencetus, salah satu yang menggagas, bahkan diberi kepercayaan untuk pertama kali memberikan desain bagaimana PT ini berjalan dengan semestinya. Kita temui langsung Dr. Raden Haji Wijaya. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kita bicara soal PT yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Kota Palembang, SP2J. Dan saya dengar kabar Dokter punya andil yang cukup besar dalam pendirian SP2J ini. Seberapa besar sih andil Dr. Wijaya terhadap PT SP2J ini? Ya, sebenarnya dari awal-awal berdiri ya, ceritanya begini. Ketika itu ada seorang pengusaha nasional itu mau membangun pembangkit listrik di daerah Keramasan. Mereka ini ingin memperoleh rekomendasi dari Wali Kota Palembang. Zaman Pak Edi Santana sekitar tahun 2005-2006. Ya. Nah, di situ pengusaha itu menawarkan kepada saya untuk memberikan uang sebagai sukses fee-nya itu 4 miliar. Wah, Anda bayangkan dulu 4 miliar. Di tahun 2005. Awal-awal 2005. Nah, kemudian pengusaha ini, saya bertemu dengan Pak Edi Santana. Dulu ada saksinya, ada 2 orang saksi. Satu lagi Pak Parhan, asisten 1. Yang kedua adalah Pak Muhammad Usni Tamrin, asisten 3. Pak Parhan sekarang sudah almarhum. Ketika saya mengatakan dengan Pak Edi Santana bahwa saya terus terang mengatakan bahwa saya memperoleh uang 4 miliar dari sukses fee itu. Tapi Pak Edi Santana jawab terus, pemerintah Kota Palembang, masyarakat Palembang dapat apa? Nah, itu yang saya akui sampai sekarang itu, memang Edi Santana ini betul-betul sosok yang melegenda. Kemudian oleh pengusaha ini dibawakan lagi salah seorang yang membackup modalnya. Saya lupa namanya, orang Cina Singapura. Itu perusahaannya namanya Controsud. Nah, kemudian oleh pihak Controsud ini masih tahun 2005, itu kami diajak ke Singapura. Saya dulu ada salah satu teman juga dari Pak Edi Santana Putra ini, Dr. Agua. Itu diajak juga, saya yang diajak oleh Pak Edi, disuruh nyusul ke sana. Nah, sehingga oleh Controsud itu memang kami diberikan karpet merah dengan tujuan mereka bisa membangun IPP, jadi pembangkit listrik swasta. Nah, di situ Pak Edi Santana, padahal saya pikir kan ya sekali-sekali lah, kita nggak pernah makan duit, nggak makan apa, ya kan? Kita dapat sukses fee. Cost of doing business-nya dalam bisnis. Nah, di situ akhirnya Pak Edi Santana bilang, kenapa nggak kita aja yang bangun pembangkit?
Nah, pemerintah kota sendiri yang membangun. iya, Oke. IPP. Karena kita lihat dulu pajak penerangan lampu jalan itu masih diambil oleh PLN. Dulu saya masih ingat, dulu kabitnya itu Pak Erminton, kemudian kepala dinasnya itu dulu Pak Kira Tarigan, nah itu kemudian diganti oleh Pak Taufik. Nah itu yang kami jalankan. Nah sehingga disuruhlah saya ini mencari orang-orang, siapa yang kira-kira bisa menjalankan atau mengoperasionalkan perusahaan daerah ini. Edi Santana punya prinsip dulu adalah untuk menambah penghasilan daerah. Oke. PAD, pendapatan hasil daerah. Pendapatan. Nah, maka dari itu saya usulkan itulah bernama Bahder Johan, Insinyur Bahder Johan. Insinyur Bahder Johan mengajak teman. Oke. Mengajak teman, itulah yang dipanggil Yusran Sah. Yus. Nah, kemudian dalam perkembangan waktu kami pun jalan-jalan ya, mencari model lah, bagaimana bentuknya, role model untuk membuat BUMD, sehingga kami Jakarta belajar PT Jakarta itu PD Jaya dan lain sebagainya. Nah sehingga dari situ setelah saya belajar ke sana ke sini, ya saya waktu dulu menjabat sebagai kepala pusat penelitian di UIN Raden Patah dulu, diminta oleh Pak Edi Santana gimana buatnya. Salah satu adalah naskah akademik. Nah disitulah saya membuat naskah akademik untuk PT SP2J. SP2J. Nah ini berarti setelah dokter melihat di beberapa tempat ternyata sebuah pemerintah kota ini punya kekuatan besar kalau punya PT sendiri yang diolah, atau memang ada gambaran bakal PAD-nya bakal besar nih kalau perusahaan dibuat sebenar-benarnya oleh Pemkot. Iya, dulunya begitu. Jadi awal-awal didirikannya PT Sarana Palembang Jaya. Ya kan? Itu nama itu adalah rumusan dari Pak Edi sendiri. Pak Edi Santana iya namanya, tapi naskah akademiknya saya buat karena saya juga mempunyai kapasitas itu. Saya undang ahli ekonomi, ahli hukum, sehingga naskah akademik itu kami buat. Awal-awalnya dibuat itu kontraktor yang di Palembang ini, yang bermain di kota Palembang itu resah. Apa hubungannya tuh? Ya mereka pikir dengan adanya berdiri BUMD, proyek-proyek pemerintah daerah ini akan dimakan semua oleh SP2J. Apa ada kemungkinan hal itu? Ya maka dari situ ditegaskan oleh Pak Edi Santana bahwa kami ini tidak bakallah ganggu rezeki kamu. Kami ini akan membuat usaha sendiri. Maka dari itu muncullah ide untuk membangun pembangkit. Pembangkit listrik. Nah kami banyak fokus di situ. Nah sehingga kami harus melakukan lobby politik sampai kementerian, sampai ini. Kemudian juga sekdanya dari Bu Meriam ganti ke Pak Anwar Hasmen, Pak Marwan Hasmen. Nah, Pak Marwan Hasmen juga kan orangnya agak koboi. Ya, benar. Itu enak kita aja. Nah, sekdanya Pak Usni, orangnya kalem. Tapi kita punya asisten satu almarhum Pak Farhan. Pak Farhan ini juga ngoboi juga, orangnya enak. Arti koboi itu dalam makna positif ya. Mereka diajak gentayangan ke sana kemari, mereka mau. Nggak pernah dia berpikir bahwa saya ini pejabat dan lain sebagainya. Nah sehingga di situ dibentuklah PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Nah sekarang kurang orangnya. Siapa yang direktur keuangan? Jadi ada pensiunan inspektorat namanya Pak Wahid Syukur. Nah Pak Wahid Syukur lah dijadikan Direktur Keuangan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Jadi sudah cukup. Dirutnya Pak Bahder, kemudian Direktur Operasionalnya Pak Yusran Sah, kemudian Direktur Keuangannya Pak Wahid Syukur. Yang 3. Nah nanti komisarisnya ialah nanti Pak Marwan Hasmen ex officio sebagai sekda. Nah sekarang saya kembali ke SP2J ini. Ini di awalnya kan berarti dia memiliki cabang-cabang usaha ya.
salah satu pembangkit listrik, terus ada PT Transmusi. Ada berapa unit usaha yang di bawah apa holding ya? Holding. Jadi gimana nih? ketika membentuk itu, saya sudah punya perusahaan namanya PT Grand Wijaya Holding Company. Oke. Saya jadikan model, saya usulkan dan Pak Edi setuju. Nah, maka dari itu ketika itu usaha awal adalah kami tetap melobi daripada pemerintah pusat supaya dapat kuota dari pemerintah pusat itu kuota gas. Nah, itu cukup lama lobinya. Nah, sehingga ketika akan mendirikan ini didirikanlah dua perusahaan. Ya, Jargas, jaringan gas. Jaringan gas. Ya, sekarang banyak gas-gas kota itu. Ya. Yang milik BUMD. Gas alam itu ya. Gas alam. Yang kedua adalah pembangkit listrik. Dulu apanya PT Palembang Power. Nah, terinspirasi oleh anak perusahaan PLN namanya Indonesia Power. Kita buat Palembang Power. Ya kan? Nah, kemudian ketika dilihat carut marutnya, ugal-ugalannya bis kota, Pak Edi Santana berpikiran untuk membuat moda transportasi rakyat yang nyaman, aman. Ya, itulah berdirilah PT Transmusi. Nah, ketika Pak Edi Santana dalam masa kampanye untuk periode kedua, beliau melihat lagi bagaimana masyarakat ini, orang-orang di pasar tuh banyak Bank 46 istilahnya ya kan, beli meminjam 4 balik 6. Oke. Ya kan, rentenir lah. Jadi rentenir inilah Pak Edi Santana membuat sebuah konsep. Awal-awalnya kita bekerja sama lah dengan dulu tidak salah saya Bukopin, kemudian Bank Danamon, kemudian beberapa bank-bank negeri lainnya. Oke, baik dokter. Sekarang saya mau mengerucut deh pembahasannya ya. Kita tidak harus membahas sampai satu. Nanti mungkin di segmen berikutnya kita akan bahas holding-holding yang diciptakan dari SP2J. Tapi saya yang tertarik ini di Transmusi. Karena jujur kalau dari cerita dokter tadi kan tujuannya sangat mulia tuh. Transportasi nyaman, murah, terus juga benar-benar terkoneksi dengan banyak tempat. Tapi semakin ke sini baru-baru dapat kabar 200 karyawan bukan dipecat ya bahasa halusnya ya, dirumahkan dulu. Karena adanya tunggakan sampai 6 miliar untuk kekurangan dalam hal anggaran. Itu tuh sebenarnya dirancang tidak dari dulu untuk soal mekanisme penggajian, perawatan dan yang lain-lain. Ya jujur ya, saya pernah nulis itu di salah satu koran daerah, namanya Politik Dendam dan Dendam Politik. Karena saya lihat begini, ketika Pak Edi Santana itu membuat perda namanya pembangunan berkelanjutan. Memang ada satu khawatiran beliau. Waktu itu Transmusi itu sangat sehat sekali. Bagus memang. Bagus. Kenapa? Rekrutmen kami supir dan keneknya atau disebut dengan kondekturnya itu. Kalau mereka sebut apa pramugara pasti ya. Benar. Keneknya itu kondekturnya itu. Nah, itu dilatih secara khusus. Diseleksi secara ketat. Dilatih secara khusus. Apa yang khusus itu? Apanya contohnya? Satu, mereka yang bertindik telinga nggak diterima. Yang kedua, tidak diterima yang bertato. Sampai hal itu pun diperhatikan? Iya, jadi kemudian mereka diseleksi oleh tenaga-tenaga profesional, psikolog-psikolog. Jadi kita utamakan. Kalau orang yang tidak memiliki kestabilan emosi, itu tidak kita ambil. Tapi di skala prioritaskan, dulu ramai sekali itu, Bung Sur. Jadi di demo oleh supir-supir angkot, pasti ini. Di demo oleh supir-supir bis kota, di demo oleh para pemiliknya. Cuman alhamdulillah, ya saya mau lihat sekarang ini Palembang ini belum ada figur yang paling daya. Mendekati Edi Santana aja nggak ada. Nah, ini mulai hancurnya ini ketika Edi Santana lengser diganti oleh Pak Romi Harton almarhum. Nah, di situ mulai itu. Dulu itu namanya ada smart card, ada kartu pintar. Jadi memang
untuk mengatasi kebocoran itu, ya Pak Edi Santana rapat kami, ya kan? Saya ingat dulu bagaimana Pak Asisten 1, Asisten 3, Pak Farhan dan Asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan masuk setelah pertengahan pelajaran Pak Apriyadi Busri. ya, Apriyadi Busri. Ces saya ingatnya tuh kan. Ya, benar. Jadi itu panggilan akrab beliau. Nah, jadi Pak Apriyadi itu karena bidang itu dia ikut, orang kan agak kocak. Iya, jadi benar. sering mencairkan suasana. Benar sekali. Jadi dengan karakter yang memiliki sampai awal, sekarang yang ikut sampai dalam itu, sekarang masih sehat itu Pak Husni Tamrin, mantan asisten 3-nya, dan akhirnya beliau jadi sekda. Nah, inilah mulai hancur. Smart card itu adalah untuk mengatasi kebocoran. Ya. Kemudian kami juga untung karena membeli itu dari Cina. Teknologinya adalah salah satu perusahaan perusahaan komputer yang terkemuka di Kota Palembang ini. Nah, itu kita tender secara fair. Kita taruh dengan kebutuhan itu dari smart card itu kita dulu kalau nggak salah saya dijual 25.000 atau 15.000 atau 5.000 saya lupa. Tapi itu ada untung dari hasil penjualan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga sebagai cenderamata. Jadi banyak orang yang beli, itu bisa dijual kembali, bisa dikembalikan, tapi orang cenderung itu dipakai untuk cenderamata. Cenderamata. Karena bagus gambarnya. Iya, bagusnya berbagai macam. Desainnya juga tentang desainnya, Kota Palembang, ikon-ikon Kota Palembang, misalnya Ampera, bagus kuning, ya kan? Kemudian Kampung Kapitan dan lain sebagainya. Itu tujuannya oleh Pak Edi Santana supaya tidak ada kebocoran. Nah, itu diganti pakai duit cash. Ya, benar. Nah, disinilah mulai diberhentikan orang-orang yang sudah kami latih di Raider 200. Oh, kemarin pada penyeleksian melibatkan sampai aparat penegak hukum. Iya, kita pelatihan fisiknya itu kita latih di Raider waktu itu. Ya kan? Dan tidak ada istilah titip-titipan. Pak Edi Santana sini nggak ada. Ini kan rusaknya ini setelah penggantian dari Edi Santana kepada penggantinya ini mulai rusak ini. Mulai banyak yang diberhentikan, diganti, ya kan? Nah, itu makanya saya tergelitik menulis politik dendam dan dendam politik. Nah, inilah jadi ukuran untuk PJ Wali Kota Palembang. Berhasil atau tidak beliau kita lihat. Berhasil tidak mengembalikan marwah SP2J ini. Oke, ini kan SP2J secara menyeluruh yang Dr. soroti. Kita khusus tadi kan membahas tentang transmusi ya. Iya. Ini beberapa berita belakangan ini agak menyeramkan ini. Ada bus yang terbakar karena terbengkalai. Terus ada pegawai yang ternyata harus dirumahkan terlebih dahulu. Terus banyaknya, apakah masyarakat sekarang ini sudah tidak memerlukan lagi transmusi atau apa sih ini? Hal ini terjadi? Sebenarnya itu karena kesalahan manajemennya. Karena itu saya lihat karena tim-tim suksesnya itu masuk. Orang-orang yang akhirnya bekerja masuk ke sana, yang penting mereka yang politik balas budi lah. Nah, ini yang mengakibatkan pihak pengelolanya tidak profesional. Setelah digantinya Bahder Johan menjadi Dirut SP2J, diganti, kemudian Saudara Haris diganti menjadi dari General Manager kalau tidak salah saya. Transmusi itu diganti Haris, itu orang yang sangat mumpuni dan itu kami bawa dari Jakarta. Bukan istilah orang sekarang ini, bukan kaleng-kaleng beliau tuh. Memang orang-orang profesional. Nah, hancurnya inilah penyebab kehancuran itu. Mulailah kebocoran-kebocoran itu terjadi lagi. Padahal sudah diantisipasi pada periode Edi Santana dulu. Oke, baik sahabat Suara Metropolitan, ini sangat keras sekali nih pernyataan dari Dr. Wijaya nih. Bagaimana kalau menempatkan orang sesuai dengan porsinya lah, sesuai dengan kemampuannya lah. Ya balas budi kok menempatkan orang ketidak pada bidangnya itu. Apa akan terjadi lagi nih dok di ke depan ini? Ada kekhawatiran dokter karena kita kan mau pilwako nih, dan transmusi pasti akan menjadi salah satu gorengan paling banyak akan jadi di bagian-bagian tertentu. Orang pasti akan mengingat kembali kelas balik ke belakang. Sedangkan saat ini, diberhentikan sementara lah dan yang lain-lain gitu. Masyarakat akan menilai seperti apa sih?
Kira-kira? Sebenarnya PJ Wali Kota ini tidak sepenuhnya bertanggung jawab, ya. Yang paling bertanggung jawab ya Harno Joyo. Wali kota definitif sebelumnya. Iya, karena carut marutnya itu pada masa periode Harno Joyo, 2 periode lagi, hancurnya itu begitu. Ya, saya yakin, hakul yakin apabila APH aparat penegak hukum hadir, wah, nanti saya kasih kisi-kisinya gimana untuk melihat bagaimana SP2J itu, bagaimana transmusi itu, kemudian bagaimana PT Palembang Power itu kebocoran-kebocoran, itu kelihatan, saya tahu itu, ya kan? Bukan. Benar itu pernah harus diberitahukan ke publik ya. Selama ini kan begitu, kita lihatlah orang-orang yang enggak memiliki kapasitas sebagai orang-orang di BUMD yang akhirnya tugas menjadi dirut SP2J itu kan, ya hanya orang baru kemarin sore bisa bermain politik karena dia sama-sama satu payung parpol, duduklah oleh wali kota ini didudukkan, ya kan? Akhirnya ya hancur, carut marut. Benar. Ya. Nah ini yang mengakibatkan ini semua. Nah ini juga akan menjadi alat ukur tentu ya. Oke, pasti. PJ Wali Kota Ratu Dewa itu nggak bisa lepas. Nah ini juga kalau memang beliau berkeinginan menaik lagi jadi wali kota, ini bisa dijadikan barometernya, indikator dan parameter keberhasilan beliau sebagai PJ ini. Iya, ternyata beberapa survei Dok dari beberapa media, masyarakat itu masih mendambakan loh yang namanya transmusi, feeder dan yang lain-lain itu. Mereka masih mengharapkan kalau yuk naik sama-sama di sebuah angkutan umum. Tapi dengan kondisi saat ini bayar cash itu memang beda sekali dengan kita ke Jakarta, Transjakarta ya, pakai kartu. Dulu Trans ini ya, Trans Jogja itu belajar dari transmusi. Trans yang di Riau itu belajar dari transmusi. Saya ikut mendampingi mereka ketika mereka apa yang mereka pelajari dong? Mereka dulu kita itu begitu sehat, Bung Sur. Oke. Kita itu ada punggung, kalau ada supir itu agak ngebut di telepon, besok dipecat. Gitu. Wah, tidak bisa kalau mereka ada tes urin untuk bebas narkoba. Wah itu yang justru skala. Jangankan hanya tes urin, dilihat bertato dan bertindik aja, atau dia ada kadar alkohol di dalam darahnya, nggak bisa itu. Zaman dulu ya, ketika di Santana. Dokter pernah nggak sekarang ada melakukan apa sekali-sekali melihat kondisi-kondisi sekarang ini, apa memang benar-benar sudah jauh terbalik dari kondisi semula yang digarap oleh dokter dan teman-teman? Saya tuh kalau melihat tuh akhirnya saya nggak mau melihat lagi karena sedih saya. Sedih sekali melihat itu. Saya sering bicara di media massa. Saya sering diwawancarai. Saya lihat itu begitu jauh. Kalau misalnya undanglah sekali-sekali. Mudah-mudahan Pak Husni mau berkenan. Atau Badir Johan. Tapi saya lihat sekarang Badir Johan sudah mulai menata lagi ya. Ditata lagi yang saya dengar, tapi saya nggak tahu kebenarannya. Indonesia Power itu. Saya tahu dapurnya bagaimana. SP2J itu. Nah ini kan bisa dikatakan, saya tertawa miris loh Dok. Ada beberapa orang kan yang masih bisa diajak untuk sebagai konsultan. Dr. Wijaya, Pak Husni Tamrin, Pak Badir Johan itu kan masih ada. Pernah tidak diajak oleh mereka untuk membicarakan hal ini biar menjadi lebih baik lagi? Itu mereka nggak bakal berani karena kami ini kan adalah orang-orang yang memang betul-betul sebagai pendirinya. Saya diminta oleh Pak Edi Santana, tanyalah beliau itu. Ya, saya tahu persis. Tanya beliau. Selama mereka itu saya ikut mendirikan, ya, SP2J, saya ikut menyusun visi misi beliau yang pertama dan kedua. Tanya sama Pak Edi Santana, pernah nggak saya minta proyek sama beliau? Tanya ya. Atau tanya dengan orang-orang terdekatnya. Nggak pernah. Karena memang kita ini ikhlas, kami ini ikhlas, itu berjuang. Awal-awal merintisnya itu Bung Sur. Itu kami berangkat ke Padang, berangkat ke Jakarta, rombongan itu. Uang masing-masing. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Bahkan waktu itu Badir Johan dan Yusran Sadia urunan. Ya kan? Tapi kami biaya sendiri. Nggak ada apa tuh. Biaya perjalanan dinas SPPD itu nggak ada. Mental seperti ini harusnya ditularkan lah Dok kepada pejabat-pejabat sekarang. Persoalannya itulah yang saya tulis waktu itu di media itu.
politik dendam dan dendam politik. Itu yang membuat kita hancur. Sekarang skala nasional juga sudah seperti itu. Lihatlah sekarang, mana BUMN yang hancur? Iya sih, Ya. sampai di swasta sih semua ya. Gila itu. Makanya kita mau lihat apa? Nggak ada yang kita anukan, sudah hancur betul. Orang aja yang kelihatan. Ya kan, bagusnya kan pimpinan-pimpinan kita ini di media massa karena mereka didukung oleh buzzer-buzzer itu kan. Buzzer-buzzer bayaran. Kalau ada yang kita mengkritik, saya pernah mengkritik rame-rame itu. Dibully itu. Itu kan kerjaan orang. Buzzer sekarang lebih kejam sekali dok. Ini Wah, kalau iya, orang itu mau peduli kesehatan benar atau enggak, pokoknya kalau perintah pimpinan hajar nih kayaknya. Iya, karena mereka kan dibayar untuk membunuh karakter orang. Oke. Nah, sehingga banyak orang-orang yang baik itu tuh akan limbung. Kalau saya sih nggak peduli. Siap. Mungkin habis podcast ini juga nanti lahir bulan. Kita sama-sama bakal diserang oleh buzzer, tapi kita bukannya tidak peduli, tapi itu silakan, itu kebebasan dalam berpendapat. Tapi kita juga bebas menyuarakan kebenaran dong. Saya chatting Busur dengan PJ Wali Kota Ratu Dewa. Oke. Tapi kayaknya beliau juga nggak ngerespon kok. Jujur, saya dekat dengan beliau dari kecil dulu sama saya tuh. Tapi nggak direspon. Semoga dengan podcast ini beliau melihat, nanti saya kirim podcast ini langsung ke nomor beliau. Kita berharap ada reaksi-reaksi positif lah. Mumpung beliau masih PJ lah, kita tetap berharap. Iya, kadang-kadang kan manusia ini begini, suka lupa. Ketika dia jabatan kan, dia lupa. Ya kan? Ya, mungkin antara lupa dengan banyak sekali pekerjaan yang diurusi ya. Mungkin Dok. ya mudah-mudahan karena mungkin kita positif ya. Karena, ya tapi mudah-mudahan saya sudah bilang, saya siapapun nanti jadi yang mau nyalon wali kota itu, saya Harno tuh saya bawain loh. Saksinya tuh ada tuh. Mungkin sekarang udah pensiun itu. Pak Agus Kelana. Saya bawain. Ini Dindo saya bilang kan. Inilah saya bawakan. Bagaimana SP2J saya bawa kisi-kisi 8 pilar pembangunan Kota Palembang. Wah, saya bawa dengan ini. itu beruntung sekali dok, tinggal mempelajari. Kita bisa dapat banyak ilmu langsung diterapkan itu. Ya kalau tujuannya adalah untuk membangun, bukan memperkaya diri kan. Kembali ke apa ya, ke arah masing-masing lah. Hati nurani mereka. Baik dok, karena kita sudah di penghujung podcast, saya ingin closing statementnya ini lebih menghujam nih. Dok, beri peringatan kepada pengelola SP2J saat ini. Bukan arahan lagi, peringatan. Karena mereka itu hajat orang banyak yang dikelola mereka. Biar mereka bergerak dengan benar, bekerja dengan benar. Karena mereka digaji oleh rakyat. Silakan dok. Iya, saya kira bahwa wabil khusus ya pada sekarang ini kan kepada PJ Wali Kota Palembang kan, Bapak Ratu Dewa. Seharusnya beliau ini ya membenahi lah dalam waktu 1 tahun, saya kira itu bisa. Yang penting angkatlah orang-orang yang profesional, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Saya kira walaupun sudah parah, tidak lambat untuk bangkit. Dan juga ini bisa dijadikan alat ukur keberhasilan atau kegagalan, salah satu alat ukur keberhasilan atau kegagalan Ratu Dewa ini sebagai PJ Wali Kota Palembang. Waduh, ini sahabat saudara Metropolitan statement yang sangat, kalau saya mengatakan tegas sekali. Tapi saya mencatat ada kata-kata bijak, ada kalimat bijak dari beliau. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Ya. Dan masih ada kesempatan. Jadi ketika masih diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta, ayo kita sama-sama membenahi Kota Palembang. Dan terima kasih Dr. Wijaya. Dan selalu tetap di sahabat Suara Metropolitan di podcast kami, Inspirasi Daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.